Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam. Sudah lama berjuang untuk menggapai karakter Kristus. Tinggal di Makassar. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan satu talenta yang telah saya terima dari Tuhan. Matius 25 ayat 26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jika ada koreksi atau kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini, janganlah segan menyampaikannya kepada saya. Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan menghakimi wajah saya, karena saya tidak bisa memilih ibu bapak saya. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin mendapat kiriman video saya yang lain dari YouTube, silakan ketuk tombol subscribe, kemudian tanda bel, serta tanda jempol yang ke atas. Jangan jempol yang ke bawah loh. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-46. Kamis 30 Juni 2022 dengan topik murid yang diserupakan. Beredarnya berita bahwa yang disalib bukanlah Yesus, melainkan murid Yesus yang wajahnya diserupakan. Maka sebagai pekabar Injil, saya berkewajiban memberitakan apa yang Alkitab katakan, agar tidak membuat orang Kristen yang lemah imannya menjadi bingung. Saya tidak tahu sumber pernyataan itu berasal dari mana. Entah dari apologet, entah dari kitab suci agama tertentu. Yesus adalah domba Paskah yang disembelih di kayu salib pada hari peringatan Paskah. Matius 26 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Tuhan Yesus memberitahukan lebih dulu bahwa nanti pada hari Paskah beliau akan disalibkan. Jadi tidak ada muridnya yang itu digantikan, tidak ada. Yohanes 19:14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Jelas Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang banyak untuk disalibkan. Lalu menurut statement pujangga ngawur itu, Yesus tiba-tiba diselamatkan dan diangkat ke surga oleh Allah. Lalu dipanggillah salah satu murid Yesus dan wajahnya diserupakan dengan Yesus oleh Allah. Kemudian disalibkan menggantikan Yesus. Apologet itu berargumentasi bahwa dasar pendapat seperti itu adalah Alkitabiah, yaitu peristiwa ujian iman Abraham yang diperintahkan menyembelih anaknya di kitab Kejadian pasal 22 ayat 10. Loh, kok bisa orang bukan Kristen kok mengambil dasar Alkitab? Agak janggal ya. Kejadian 22 ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Tetapi berserulah malaikat dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Berdasarkan ayat-ayat di atas, disimbolkan oleh saudara kita yang mencari legalitas pendapatnya bahwa Yesus tidak disalib berkata, tuh Abraham tidak membunuh anaknya, jadi Yesus tidak disalib. Ngawur. Loh, bagaimana sih saudara dari seberang ini? Ini kan ujian iman bagi Abraham. Lah jikalau Tuhan sudah menyatakan Abraham lulus ujian iman, masa saudara dari seberang ini masih tidak puas, lebih hebat daripada Allah? Dia bilang, seharusnya anaknya ditikam. Barulah itu sebuah nubuatan Yesus disalib. Tetapi karena anaknya tidak ditikam, maka disimpulkan bahwa Yesus tidak disalib. Wah, Allah yang mana? Allah yang bagaimana yang dia sembah itu sampai berpendapat demikian kejam. Jikalau Allah yang di Alkitab melarang jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, tetapi Allah apologet itu bilang anak itu harus dibunuh. Kejam sekali. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya. Berdasarkan ayat ini, apologet itu melanjutkan penuturannya bahwa Yesus tidak disalib, melainkan digantikan oleh salah satu murid yang wajahnya diserupakan dengan wajah Yesus. Karena Abraham mengambil domba sebagai gantinya, domba yang tersangkut tanduknya di belukar. Kisah yang dibawakan oleh apologet itu kan lahir 7 abad setelah zaman Yesus. Kok bisa sejarah yang terjadi 7 abad sebelumnya dikoreksi? Suatu peristiwa sejarah dikoreksi. Kan aneh bahwa ujian iman bagi Abraham diartikan sebagai nubuatan. Tetapi kan nubuatan itu tidak ada penggenapannya. Tuhan Yesus yang turun dari sorga secara supranatural menjumpai ribuan orang dari agama tertentu sekarang ini dengan telapak tangan berlubang bekas paku besar ketika disalib. Jadi jelas Yesus, Tuhan Yesus disalib. Lukas 23:46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus bukan mati dibunuh, melainkan menyerahkan nyawanya. Beliau katakan, aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya pula. Jelas Yesus yang disalibkan, bukan orang lain. Beliau bertindak sebagai domba Paskah yang dinubuatkan di kitab Keluaran 12. Beliau disalib pada hari Paskah. Syarat domba Paskah yang ditulis di kitab Keluaran 12 ayat 5, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Yesus memenuhi syarat selaku domba Paskah. 1. Domba Paskah harus jantan, Yesus laki-laki. 2. Domba Paskah harus tidak bercela, Yesus tidak berdosa karena tidak terjadi dari benih laki-laki. Beliau adalah Tuhan yang tinggal di sorga, menjadi manusia, dikandung dan dilahirkan oleh perempuan. Nah, namanya Siti Maryam atau Santa Maria, perawan Maria atau Maryam. Domba Paskah harus dewasa. Yesus ketika disalib berumur 33 tahun, sudah dewasa, tidak sewaktu bayi ketika disalib, tapi sudah dewasa.
Sosok murid Yesus yang diserupakan ini, kalau dia ada, adalah orang berdosa. Sebab semua manusia adalah orang berdosa. Dia tidak memenuhi syarat bertindak selaku domba Paskah. Dia hanya pantas disalibkan karena dosa-dosanya sendiri. Hanya Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia yang tidak berdosa, yang memenuhi syarat bertindak selaku domba Paskah. Apa dan bagaimana domba Paskah itu? Nanti ada video saya yang lain yang membahas masalah hewan domba Paskah di Perjanjian Lama yang digenapi oleh domba Paskah Yesus Kristus. Terbukti bahwa cerita pujangga ngawur itu tidak benar. Tokoh murid Yesus yang dikisahkan itu tidak terbukti keberadaannya. Jadi tidak ada. Fiktif. Tokoh fiktif itu adalah orang berdosa yang hanya pantas disalib karena dosa-dosanya sendiri. Si pembuat dongeng itu sangat melecehkan kekudusan Allah yang menurut pendapatnya Allah bisa diberi korban domba bercacat. Nah, ini tidak menghormati Allah. Sosok Allah yang mana yang tidak setuju keselamatan manusia dengan disalibnya Yesus Kristus, dengan mengilhami dongeng itu? Allah yang mana ya? Silakan para penonton yang menjawabnya. Jangan saya, nanti saya salah. Sekian bahasan kita tentang murid yang diserupakan. Itu tidak ada, saudara. Tuhan Yesus memberkati.